Dokter Tanaman. Kalau ketemu lagi, nah video ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita di bab 1 sampai bab 5. Kalau Anda mungkin belum nonton video-video sebelumnya, silakan cek tautannya di deskripsi ya, karena pemahaman yang utuh akan sangat membantu kita menyelami pembahasan hari ini. Semuanya saling berkaitan. Oke, jadi di bab-bab sebelumnya kita kan sudah membangun fondasi yang kuat nih. Mulai dari cara kita melihat kesehatan tanaman sebagai sebuah infrastruktur nasional, sampai pentingnya pendekatan sistemik tropis. Kita juga sudah membekali diri dengan ilmu diagnostik dan epidemiologi. Nah sekarang, kita masuk ke dunia nyata. Dunia di mana keputusan harus dibuat, seringkali di tengah ketidakpastian, dengan data yang serba terbatas, dan di bawah tekanan yang tinggi. Pertanyaannya, gimana cara kita menavigasi semua itu? Sebelum kita terjun lebih dalam, yuk kita lihat dulu peta perjalanan kita di bab ini. Kita akan mulai dari memahami hakikat ketidakpastian itu sendiri, lalu bagaimana mengubah sesuatu yang abstrak itu menjadi risiko yang terukur. Setelah itu, kita akan belajar cara menilai dan memprioritaskan tindakan, melihat sebuah kerangka aksi yang jelas, dan yang terakhir, kita akan membahas soal pola pikir profesional yang jadi kunci di saat-saat genting. Mari kita mulai dengan sebuah pemahaman yang paling mendasar. Dalam dunia kesehatan tanaman, ketidakpastian itu bukanlah tanda kegagalan, bukan juga tanda kurangnya pengetahuan. Ketidakpastian adalah bagian alamiah dari pekerjaan kita. Kenapa? Ya karena kita berhadapan dengan sistem biologis yang hidup, super kompleks, dan sangat dinamis. Coba deh bayangkan, di satu sisi ada dunia ideal yang mungkin kita impikan. Laboratorium yang tenang, datanya lengkap, diagnosisnya pasti, dan waktu analisisnya cukup. Tapi di sisi lain, inilah dunia nyata kita. Lapangan yang penuh tekanan, informasi yang simpang siur, dan kerugian yang terus berjalan setiap detiknya. Nah, kemampuan untuk bertindak secara efektif di tengah kesenjangan inilah yang membedakan seorang profesional sejati. Dan disinilah letak perbedaan kuncinya. Menghadapi ketidakpastian, itu bukan berarti kita bingung loh, beda banget. Ketidakpastian, kalau kita hadapi dengan kerangka kerja yang solid, justru akan menuntun kita pada kehati-hatian dan keputusan yang lebih baik. Ibaratnya, kita punya peta, tapi ada beberapa area yang berkabut. Nah, kebingungan, di sisi lain, itu tanda kita benar-benar tersesat. Gak punya peta sama sekali untuk menavigasi situasi. Lalu, pertanyaannya, bagaimana kita mengubah kabut ambiguitas itu menjadi sesuatu yang bisa dikelola? Jawabannya ada pada satu kata, risiko. Disinilah kita mulai bergeser, dari yang tadinya cuma mengamati masalah, menjadi merancang sebuah tindakan yang terstruktur dan terukur. Ketidakpastian itu datangnya dari banyak sumber, bisa dari data lapangan yang belum lengkap, atau diagnosis yang masih punya beberapa kemungkinan. Bisa juga dari kompleksitas interaksi dalam ekosistem itu sendiri. Bahkan, hal-hal seperti keterbatasan operasional tim kita atau miskomunikasi juga bisa jadi sumber ketidakpastian. Jadi, mengenali dari mana sumbernya itu adalah langkah pertama untuk mengurainya. Inti dari manajemen resiko sebenarnya ada di formula sederhana ini. Resiko itu bukan cuma soal seberapa besar dampaknya. Bukan. Resiko adalah perkalian antara kemungkinan sesuatu terjadi dan dampak yang ditimbulkannya. Ancaman yang dampaknya dahsyat tapi kemungkinannya hampir nol, bisa jadi resikonya lebih rendah daripada ancaman dengan dampak sedang tapi hampir pasti terjadi. Memahami formula ini adalah kunci untuk memetakan ancaman dengan benar. Oke, konsep resikonya udah kita pegang. Sekarang, gimana cara kita menggunakannya secara praktis di lapangan? Yuk, kita lanjut untuk melihat bagaimana konsep ini kita kembangkan menjadi sebuah pendekatan yang terstruktur untuk menilai dan, yang paling penting, menentukan prioritas. Nah, ini dia salah satu alat praktisnya, matriks resiko. Dengan memetakan setiap ancaman ke dalam 4 kuadran ini, kita bisa langsung menentukan jenis respons yang paling tepat. Ini memaksa kita untuk fokus. Sumber daya kita yang terbatas, entah itu waktu, uang, atau tenaga, bisa kita alokasikan ke ancaman yang paling nyata dan mendesak, bukan hanya ke ancaman yang paling terlihat atau berisik. Menentukan prioritas itu sebuah seni penyeimbangan yang rumit ya. Nggak cuma soal mana yang dampaknya paling besar, kita juga harus mempertimbangkan seberapa cepat masalah ini bisa menyebar. Apakah kita punya kemampuan teknis untuk mengendalikannya? Apa efek dominonya pada sistem yang lebih besar? Dan satu hal yang sering dilupakan, apa biaya peluangnya? Maksudnya, apa yang harus kita korbankan saat kita memilih untuk fokus pada masalah ini? Setelah prioritasnya ditetapkan, kita perlu kerangka untuk bertindak. Karena nggak semua tindakan itu diciptakan sama. Sebuah pendekatan yang sangat membantu adalah dengan membedakan respons kita menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Dari yang paling cepat dan reaktif sampai yang paling fundamental dan jangka panjang. Sayangnya, banyak orang atau organisasi terjebak di 2 tingkat pertama.
Kita memadamkan api, itu tindakan sementara. Lalu mungkin kita perbaiki kabel yang korslet, itu tindakan korektif. Tapi seorang profesional sejati akan lanjut bertanya, kenapa sistem kelistrikan di gedung ini kok gampang banget korslet? Nah, mereka mendorong ke tindakan struktural. Mungkin nggak terlihat heroik, tapi inilah yang membangun ketahanan jangka panjang. Inilah yang mencegah api yang sama muncul lagi dan lagi. Pada akhirnya, semua metode dan kerangka kerja tadi hanyalah alat. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian, faktor penentu yang sesungguhnya adalah kualitas personal dari sang profesional itu sendiri. Mari kita bahas aspek yang seringkali tak tertulis, tapi sangat krusial ini. Kutipan ini merangkum semuanya. Saat data tidak pasti dan tekanan memuncak, keahlian teknis saja tidak cukup. Keahlian itu harus ditopang oleh kekuatan karakter. Tanpa fondasi personal yang kuat, pengetahuan terbaik di dunia pun bisa runtuh saat dihadapkan pada sebuah keputusan yang sulit. 4 sifat ini adalah pilar bagi seorang profesional yang tangguh. Pertama, ketenangan untuk berpikir jernih saat semua orang panik. Kedua, kejujuran untuk mengakui apa yang belum kita ketahui. Ini justru membangun kepercayaan. Ketiga, keberanian untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Dan yang terpenting, kerendahan hati untuk mengakui jika ada kekeliruan, lalu belajar dan beradaptasi darinya. Inilah yang membedakan seorang ahli biasa dari seorang pemimpin sejati. Sebagai penutup, mari kita refleksikan pertanyaan ini bersama-sama. Pengelolaan risiko yang efektif itu bukan tugas satu orang, tapi cerminan dari budaya sebuah organisasi. Sebuah budaya yang tangguh tidak menunggu krisis berikutnya datang, tapi secara proaktif membangun sistem yang lebih cerdas dan lebih siap. Ini adalah pergeseran pola pikir, dari sekedar menjadi pemadam kebakaran menjadi arsitek bangunan yang tahan api. Tanaman sehat, Indonesia kuat.